Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai kanker ovarium dari protokol kita, protokol onko dari Universitas Sumatera Utara. Jadi sebagai introduksi di bab protokol onko dari kanker ovarium ini, maka di sini dijelaskan bahwa keganasan malignant tumor of the ovary, keganasan atau kanker pada ovarium itu dapat terjadi pada berbagai usia, di mana major histologic types ini artinya ada 3 major histologic types, ada epithelial, ada sex cord stromal, dan ada germ cell. Itu dapat terjadi pada kelompok-kelompok usia yang berbeda. Maksudnya itu seperti ini. Nah, ya, jadi seperti ini. Ini ovarium, ini pembuluh darah. Ini pembuluh darahnya. Jadi ada sex cord stromal, ada germ cell, dan ada surface epithelial stromal. Itu major group of epithelial malignancy. Jadi, dan itu terjadi pada berbagai kelompok usia. Pada wanita usia di bawah 20 tahun itu kebanyakan adalah germ cell tumor, itu majority of case, di mana epithelial ovarian cancer yang paling banyak gitu, dari seluruh kanker ovarium itu rata-rata dilihat atau dijumpai pada wanita di atas 50 tahun. Dari statistik, EOC atau epithelial ovarian cancer adalah penyakit yang cukup sering di Amerika Serikat, dengan resiko lifetime risk-nya seorang wanita di Amerika Serikat menderita kanker ovarium itu sekitar 1 dari 70 wanita, dan sekitar 23% dari kanker ginekologis itu adalah ovarium. Jadi dari 100 kanker ginekologi, 23%-nya kanker ovarium. Dan 47% dari seluruh kematian dari kanker ginekologis ya terjadi pada ovarian cancer. Artinya dia mungkin bukan yang terbanyak, sekitar 23%, tetapi menyebabkan kematian yang cukup besar. Hampir separuh dari kematian akibat kanker ginekologi itu karena kanker ovarium. Secara keseluruhan, EOC atau epithelial ovarian cancer itu menyumbang sekitar 4% dari seluruh diagnosis kanker baru, dan 5% dari seluruh kematian terkait kanker, dari seluruh kanker ya, baik kanker paru, payudara, dan lain-lain. Risk faktornya atau faktor risiko dari EOC adalah reproduktif dan genetik ya, dimana risiko tinggi bila belum pernah mempunyai anak, itu 2 kali lipat lebih besar menderita penyakit kanker ovarium. Varietas yang rendah ya 2 kali lipat. Sedangkan yang menurunkan risiko adalah kehamilan pertama pada usia awal, early menopause, dan penggunaan COC, combined oral contraceptive. Hal ini disebabkan karena ada hipotesis bahwa kanker ovarium itu disebabkan oleh repeated stress atau repeated injury pada epithel dari ovarium yang terjadi karena incessant ovulation atau ovulasi yang terus-menerus, ovulasi yang terus terjadi. Orang ovulasi banyak, wanita ovulasi banyak, tentunya kalau kita bisa duga itu menarche-nya awal, menopause-nya lanjut, dan dia tidak diselangi atau tidak di interval atau tidak diselingi oleh kehamilan dan menyusui, karena kehamilan menyusui tidak ada ovulasi. Makanya kehamilan menyusui itu mengurangi risiko, dan pemberian combined oral contraceptive atau kontrasepsi kombinasi, oral kombinasi atau PKK, pil kontrasepsi kombinasi, itu mengurangi risiko, karena dengan pil kontrasepsi kombinasi tingkat ovulasinya sangat rendah atau bahkan mencegah ovulasinya. EOC juga adalah sebuah clonal disease, awalnya dari single cell pada 90% kasus, dan kemudian mutasi menjadi sel yang banyak. Juga terjadi multiple genetic changes ya, terjadi perubahan genetik yang banyak, yang multiple terjadi pada ovarian surface epithelium untuk terjadinya suatu transformasi malignan. Terjadinya repeated rupture and repair atau ovulation dari OC ini, ovarian surface epithelium, juga menyebabkan kemungkinan adanya kelainan-kelainan genetik ada di atas. Faktor herediter juga sekitar 5%, menyumbang sekitar 5% dari kejadian kanker ovarium. Sindrom yang berkaitan dengan faktor herediter yaitu yang terkenal, yang BRCA, BRCA1 dan 2,
Dan yang kedua adalah type 2 Lynch syndrome ya. Masuk kolon, breast, endometrial, dan prostate cancer ya. Secara histopatologi, epithelial ovarian neoplasma diklasifikasi dari serus, mucinous, endometrioid, clear cell, Brenner, undifferentiated, mixed epithelial tumor. Tapi prinsipnya yang perlu Anda ingat ada 3. Satu epitel, ini selalu dibilang adenokarsinoma ya. Ini yang paling sering nih. Yang kedua adalah non epitel atau sexcode stromal, dan yang terakhir adalah non epitel juga, ini germ cell. 3 ini saja yang paling banyak ya. Yang lain-lain clear cell tumor ini biasa masuk ke adenokarsinoma, endometrioid masuk ke adenokarsinoma, Brenner juga masuk ke epitel ya. Undifferentiated karsinoma, kalau ada kata-kata karsinoma masuk ke epitel ya. Mixed epithelial tumor masuk ke epitel semua. Jadi epithelial tumor of the ovary are also further subclassified by grading. Jadi grading artinya kalau ada laporan dari histopatologi menandakan di epitel harus ada gradingnya. Grading ini menentukan prognosis dan terapi pada stadium awal ya. Dan grading ini tidak berlaku pada yang non epitel seperti germ cell maupun sexcode stromal ya. Grading ada 4, GX cannot be assessed, grade-nya G1 well differentiated, G2 moderately differentiated, dan G3 poorly differentiated. Non-epithelial malignancy walaupun dia lebih jarang tetapi sangat penting juga, termasuk granulosa, sel tumor, germ cell tumor, sarkoma, limfoma. Nanti didiskusikan di bab lainnya. Jadi stadium Vigo dari yang ditampilkan di protokol ongoing untuk kanker ovarium adalah tahun 2009, itu yang sebelumnya ya, sekarang 2014 yang kita pakai. Nanti kita lihat, itu kita baca sendiri. Yang penting itu adalah penggunaan stadium Vigo tahun 2014 ya. Jadi kita lihat satu-satu. Stadium awal selalu terbatas atau confined to ovary atau fallopian tubes. Jadi ada perubahan paradigma dari kanker ovarium ini, di mana lesi prekursor awal itu bukanlah ternyata di ovarian surface epithelium pada sebagian besar dari kanker ovarium. Khususnya kanker ovarium itu kalau yang epitel itu dibagi 5 sebenarnya berdasarkan penelitian si Pratt, nanti Anda bisa cari. Yang pertama adalah high grade serous ovarian carcinoma, yang kedua adalah low grade serous ovarian carcinoma, dan yang ketiga adalah endometrioid adenocarcinoma, yang keempat adalah clear cell adenocarcinoma, dan yang terakhir adalah mucinous adenocarcinoma. Jadi ada 5. Jadi high grade serous, low grade serous, endometrioid, clear cell, dan mucinous. High grade serous ini yang paling besar dari seluruh kanker ovarium jenis epitel. Jadi yang high grade serous ini yang dihipotesiskan berkaitan dengan lesi prekursor awal di tuba falopi. Oleh karena itu kanker pada tuba falopi, bahkan kanker pada peritoneum itu dimasukin ke kelompok kanker ovarium. Makanya di stadium tahun 2014 ini tumor terbatas di ovarium atau di fallopian tube itu dianggap kanker ovarium dengan stadium yang sama dan terapi adjuvan yang sama, walaupun mungkin prognosisnya berbeda ya. Jadi tumor stadium 1 itu 1A, tumor terbatas di satu ovarium, kapsulnya intact atau di satu fallopian tube. Tidak ada tumor pada permukaan ovarium atau permukaan fallopian tube ya, dan tidak ada malignant cell pada asites atau peritoneal washing. 1B itu tumor terbatas pada kedua ovarium, intact semua, tidak ada masalah, asites negatif, tidak ada ruptur dari kapsul, tidak ada tumor di permukaan kapsul, tidak ada malignant cell dimanapun kecuali di situ. Sedangkan 1C itu ada 3 ya, pembagian 1C1, 1C2, 1C3. 1C1 ini surgical spill, artinya begitu Anda operasi utuh, tetapi pada saat ekstraksi atau evakuasi terjadi tertumpahnya atau pecah kapsul tersebut, atau Anda memang sengaja memecahkannya.
Tapi walaupun pada kanker ovarium tidak dianjurkan ya untuk sengaja memecahkan ya, kecuali memang harus dilakukan. 1C1 ini berbeda, surgical spill ini berbeda prognosisnya dibandingkan kapsulnya itu sudah ruptur pada saat anda operasi. Karena kalau kapsul sudah ruptur sebelum operasi itu masuk 1C2, prognosisnya berbeda dan adjuvan treatmentnya juga berbeda. Harusnya 1C1 biasanya tidak perlu adjuvan. Adjuvan itu artinya pemberian kemoterapi setelah operasi. Sedangkan pada 1C2 ke atas itu sudah wajib pemberian adjuvan. 1C3 itu adanya malignant cell pada asites atau peritoneal washing ya, pencucian kavum peritoneum. Stadium 2 itu tumor itu melibatkan satu atau kedua ovarium dengan pelvic extension di bawah pelvic brim ya, di bawah pelvic brim, pintu panggul, atau peritoneal cancer di daerah pelvic ya. Pelvic brim itu kita anggap batas dari promontorium ya. Stadium 2 dibagi dua, ada stadium 2A dan stadium 2B. 2 itu extension atau implannya hanya ada di organ ginekologi seperti uterus, tuba, ovarium. Sedangkan pada stadium 2B lebih uterus implan dari atau metastasis dari kanker ovarium itu bukan hanya di organ ginekologi lagi, tapi organ lain di luar organ ginekologi tetapi masih terbatas di rongga pelvik. Contohnya di rektum atau di vesika urinaria atau di kavum Douglas, itu masih 2B ya. Atau misalnya ada kalau kita operasi ovarium itu melekat erat misalnya di rektum atau di vesika urinaria atau di dasar panggul yang harus kita lakukan adhesiolisis luas, itu sudah kita anggap 2B. Stadium 3 itu tumor melibatkan satu atau kedua ovarium atau tuba fallopi atau kanker peritoneum dengan adanya penyebaran di luar pelvic brim ya, di luar rongga pelvis. Jadi 3A ini banyak, 3A, 3B, 3C. 3A itu adanya positif retroperitoneal lymph node, adanya penyebaran pada lymph node di retroperitoneal ya, baik di iliaka maupun di para aorta ya. Atau adanya mikroskopik metastasis melewati pelvic brim. 3A1 itu adanya positif retroperitoneal lymph node only, jadi tidak ada penyebaran mikroskopik di luar pelvic selain hanya di lymph node saja ya, baik secara citologi maupun secara histologi sudah terbukti ya. 3A1 ini metastasis sampai 10 mm besar dari pelvic node-nya. 3A1 dengan I2 itu metastasis lebih dari 10 mm, artinya ini 10 mm ini besar lymph node-nya ya. 3A2 itu ada yang mikroskopik extrapelvic ya, peritoneal involvement. Jadi misalnya pada surgical staging itu kan terdiri dari hysterectomy, bisalpingoforectomy, sitologi asites atau peritoneal washing, atau kalau tidak ada asites, peritoneal washing itu pada 6 kuadran ya. Yang pertama di kavum Douglas, yang kedua di parakolika kanan, ketiga parakolika kiri, keempat di prevesika, kelima di subdiafragma dan kanan maupun kiri ya. Itu semua 6 ke 6 kuadran itu harus kita lakukan peritoneal washing dan dilakukan sitologi. Itu bagian dari surgical staging yang komplit. Kemudian dilakukan lymphadenectomy pelvic dan para aorta. Kemudian dilakukan biopsi acak, random biopsi dari peritoneum. Random biopsi peritoneum itu tetap sama di tempatnya, yaitu kavum Douglas, prevesika, parakolika kanan kiri, dan di diafragma ya, di biopsi. Kemudian dilakukan omentektomi, baik biasanya sih infrakolik omentektomi kalau tidak ada massa di omentum. Jadi semuanya itu di staging. Kemudian kalau ditemukan salah satu saja di luar pelvic brim ada mikroskopik metastasis. Masuk mikroskopik metastasis ini dia nggak nampak, jadi tidak ada nodul, hanya ditemukan dari pemotongan slide yang paraffin block di area-area biopsi tadi atau omentum tadi, dan ditemukan ada sel ganas di situ. Jadi itu namanya mikroskopik extrapelvic. Stadiumnya stadium 3A2 ya.
Jadi 3A2 ini sudah lebih advance dibandingkan 3A1. 3A1 ingat tadi hanya retroperitoneal lymph node only, jadi nggak ada penyebaran lain. Kalau 3A2 itu adanya mikroskopik metastasis bisa dengan atau bisa disertai atau tidak disertai dengan retroperitoneal lymph node ya. Sedangkan 3B itu ada yang makroskopik peritoneal metastasis sampai 2 cm ya, dengan atau tanpa retroperitoneal lymph node positif ya. Dengan 3C itu adanya makroskopik dia lebih dari 2 cm. Jadi sederhananya pada surgical staging yang komplit, kalau kita melakukan pelvic lymph node dissection atau lymphadenectomy baik di pelvic maupun di para-aorta, stadium tertinggi yang bisa kita capai adalah stadium 3A1. Sedangkan stadium 3A2 ke atas itu harus melalui random biopsi dari peritoneum tadi dan omentektomi. Sehingga bila ditemukan langsung pada saat operasi, oh ternyata sudah ada nodul di omentum yang sudah nampak dengan mata telanjang, kalau tidak sampai 2 cm itu masuk stadium 3B, kalau sudah lebih dari 2 cm stadium 3C. Kalau sudah sampai ke stadium 3B atau 3C pada saat operasi dan Anda lihat sudah dengan mata telanjang ada nodul di luar pelvic rim yang sudah lewat kriteria 3A atau 3B atau 3C, maka limfadenektomi boleh ditinggalkan dengan syarat tidak ada lymph node yang membesar. Tapi kalau dari perabaan ada lymph node yang membesar di atas 10 mm, di atas 1 cm, dicurigai itu metastasis, maka lebih baik dilakukan limfadenektomi dengan tujuan debulking ya, debulking limfadenektomi. Jadi limfadenektomi bukan merupakan suatu keharusan dalam surgical staging, tergantung stadium yang didapat pada saat operasi. Kemudian stadium 4 distant metastasis yang excluding peritoneal metastasis, artinya di luar peritoneal metastasis ya. Ada kalau 4A ada efusi pleura dengan sitologi yang positif, 4B ada metastasis di parenkim atau di dalam ya, atau di dalamnya hepar, misalnya parenkimal metastasis hepar ya, bukan di permukaan hepar. Kalau di permukaan hepar itu cuma masih stadium 3C ya. Dan metastasis itu extra abdominal organ ya, termasuk inguinal lymph node. Inguinal lymph node itu termasuk extra abdominal organ. Nah, lymph node lain di luar kafum abdomen, misalnya di supraclavicular kiri ya, itu paling sering dari pelvic ke bawah, dari toraks ke bawah itu di supraclavicular kiri. Jadi kalau misalnya kita jumpai pasien tumor ovarium dengan asites dan ada efusi pleura, sebaiknya memang efusi pleuranya dilakukan fungsi dan dilakukan sitologi. Kalau itu sudah positif, maka itu sudah stadium 4A. Maka pertimbangan untuk melakukan neoadjuvan kemoterapi akan sangat kuat dibandingkan kita, karena sudah stadium sudah 4A. Bagus kita lebih baik untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas, kita melakukan neoadjuvan kemoterapi terlebih dahulu, baru dilakukan interval debulking kalau kita diagnosis sudah yakin bahwa itu adalah kanker ovarium ya. Kemudian ada juga beberapa kebingungan perbedaan antara surgical staging dengan debulking ya. Tapi nanti kita lihat apa sih bedanya antara surgical staging dengan debulking. Kemudian dense adhesion ya, ada catatan dense adhesion with histologically proven tumor cells justify upgrading to stage 2. Jadi artinya seperti saya bilang tadi, kalau pada saat operasi Anda jumpai perlengketan dengan pelvic, dengan rectum, dengan vesica urinaria, bekas perlengketan tadi, sebaiknya untuk kepentingan sitologi, untuk kepentingan histopatologi dan kepentingan diagnosis yang pasti, itu harus dibiopsi ya. Diagnostik prosedur untuk suatu kanker ovarium itu clinical, dari klinis ya, physical exam seperti biasa. Jangan lupakan breast exam karena berkaitan dengan sindroma BRCA ya, sindroma BRCA. Pelvic exam dan rektal juga wajib ya. Dan selalu ini ditanyakan ya, karena rectal examination ini dan bowel habit itu pertanda bahwa adanya metastasis atau invasi ke daerah
gastrointestinal, dan itu akan mempersulit operasi, sehingga kita bisa mempersiapkan dari awal apakah perlu bowel preparation atau perlu konsultasi dengan digestif dan lain-lainnya. Pap smear if needed, tetapi pap smear if needed ini kalau kita pada pemeriksaan spekulum memang mencurigakan suatu kanker serviks, mana tahu bila mana serviks yang membesar ya, atau ada tampak massa exophytic di serviks ya. Imaging yang wajib adalah ultrasonografi ya. Ultrasonografi ini untuk setiap tumor ovarium kita bisa membedakan apakah dia curiga malignan atau tidak. Yang sebaiknya kita pakai adalah kriteria morfologi dari IOTA ya, itu yang IOTA simple score. Ini yang saya rasa paling mudah dan paling bermakna dibandingkan kalau kita hanya memeriksa sederhana dan memakai CA125 ya. Kemudian CT scan kalau curiga kanker sebenarnya wajib dilakukan ya, karena kita mau melihat secara keseluruhan whole abdomen itu dia apakah sudah menyebar kemana saja ya. Kemudian chest X-ray wajib atau CT scan toraks kalau kita curiga ada metastasis paru. Chest X-ray ini untuk menyingkirkan ada efusi pleura atau tidak, yang kedua untuk menyingkirkan metastasis paru ada atau tidak, yang ketiga untuk persiapan operasi. Dan kolonoskopi kalau ada keterlibatan bawel, misalnya ada gangguan bowel habit tadi, ada gangguan buang air besar, ada buangan besar berdarah atau mencret atau keluar lendir dan lain-lain, itu sebenarnya kolonoskopi menjadi wajib ya. Kemudian dari laboratorium complete blood count wajib, renal function test seperti Bun dan creatinine serum juga wajib kita lakukan ya untuk persiapan operasi. Liver function test juga wajib kita lakukan. Elektrolit ini kalau perlu ya, kalau perlu. Jadi misalnya kalau ada mual, muntah ya, intake makanan yang kurang ya, nutrisinya kurang misalnya, atau mencret, itu ya wajib kita lakukan elektrolit. Tapi kalau enggak, di luar itu tak perlu. Albumin juga menjadi wajib kalau kita persiapan operasi dan adanya ASI test ya, ASI test pre-op ya, itu wajib kita lakukan. CA125 ini kalau untuk kalau kita tergantung kita mau menggunakan apa. Kalau kita menggunakan IOTA simple score, CA125 menjadi tidak wajib, tetapi tambahan kalau kita ragu-ragu. Tapi kalau kita menggunakan RMI, maka dia wajib dilakukan pemeriksaan. Kemudian kita tumor marker lain yang perlu kita periksa adalah carcinoma embryonic antigen, terutama pada kasus-kasus advanced stage atau kanker ovarium stadium lanjut, tumornya sudah besar atau tumornya kecil tapi ASI tes sudah banyak, ada efusi pleura, terus tuh ternyata di efusi pleura atau kita sitologi ASI tesnya, sitologinya sudah malignan, kita mau terapi tapi kita membedakan ini memang benar-benar kanker ovarium atau kanker dari kolon misalnya yang sudah advance, maka kita bisa melakukan pemeriksaan CEA juga ya. Jadi kita dengan perbandingan CA125 banding CEA, nggak salah lebih besar, kira-kira lebih dari, saya lupa, entah mungkin 25 kali lipat ya, atau 5 kali lipat, lupa saya, nanti kita konfirmasi lagi ya. Itu menandakan bahwa memang benar ini suatu kanker ovarium. Kemudian CEA ini juga termasuk salah satu tumor marker yang sensitif untuk mucinous ya, adenokarsinoma mucinosum dari kanker dari ovarium ya. Karena pada mucinosum itu CA125 tidak terlalu tinggi. Alpha-fetoprotein, LDH dan HCG ini perlu diperiksa kalau pada usia muda atau di bawah 30 tahun, dan karakteristik dari tumornya itu solid ya, walaupun dia di atas 30 tahun misalnya. Ini karakteristik tumor itu mainly solid. Itu sebaiknya kita memeriksa alpha-fetoprotein, LDH dan HCG, karena kalau yang solid itu biasanya bukan dari epitel ya, dari sex cord stromal atau dari germ cell. Bisa juga dari epitel tapi sudah poorly differentiated adenokarsinoma biasanya baru dia menjadi solid ya. Kita memakai risk of malignancy index ya. Risk of malignancy index ada 3 kriteria, usia ya, menopause dan premenopause. Kita masuk lagi USG dan CA125, di mana di RMI CA125 sangat memegang peranan penting. Jadi RMI ini masalah Jacobs ya yang menemukan menopausal status, begitu menopause dia langsung 3 nilainya ya. Ultrasound
yang dinilai ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada multiloculated tumor, solid area ada atau tidak, bilateral ada atau tidak, asitis ada atau tidak, metastasis misalnya di hepar atau di omentum ada atau tidak ya. Kalau tidak ada salah satu feature di bawah ini 0, kalau ada salah satu feature 1, lebih dari 1 dia udah langsung 3 ya. Dan CRM15 sesuai dengan nilai absolutnya, dengan RMI itu A kali B kali C ya. Jadi usia premenopause atau menopause kali ultrasound feature dikali kadar CRM15 dengan kita menggunakan lebih di atas 200 ya, suspicious for ovarian cancer, masih suspicious. Jadi terapi annexal mass pertama dilakukan dieksklusi dulu. Kalau ada annexal mass eksklusi dulu masalah-masalah non ginekologi ya. Kalau misalnya ada keluhan gangguan bawah habit, kolonoskopi, kemudian dilakukan pelvic ultrasound CA15 dan hitung RMI-nya. Kalau di bawah 200 boleh seorang ginekologis. Tapi kalau di atas 200 harus dievaluasi ya, evaluasi oleh ginekologi onkologis, bisa kembali, bisa lanjut ya. Kalau lanjut sebaiknya memang lakukan frozen section standarnya ya, laparotomi and frozen section diagnosis. Tapi ingat, setiap pemeriksaan harus membawa arti. Jangan kita frozen section tapi tidak membawa arti dalam tata laksana. Jadi frozen section walaupun harus, tapi harus membawa arti. Kalau frozen section tidak membawa perubahan dalam tata laksana, tidak terlalu perlu dilakukan frozen section ya. Pada frozen section hasilnya benign, individualized ya. Kalau artinya gini, benign itu individualized, misalnya usia 50 tahun, kista ovarium frozen di atas 200, frozen section benign. Tapi apakah Anda hanya mengangkat satu ovarium atau langsung mengangkat hysterektomi dan ovarium sulahnya? Itu individualized, tergantung kesepakatan Anda dengan pasien pada awalnya ya. Kalau hasilnya borderline, maka dilakukan limited surgical staging. Limited surgical staging itu ya seperti hysterektomi dan pemangkatan ovarium sebelahnya, mungkin biopsi daerah yang mencurigakan saja, tidak melakukan limfanektomi, omentektomi cuma hanya biopsi saja. Karena borderline ovarian tumor kadang-kadang behave-nya itu, perilakunya itu seperti yang invasif ya, yang kanker. Walaupun dia prognosisnya sangat baik ya. Invasive ovarian cancer dari frozen section maka dilakukan full surgical staging. Oke, kita sampai di sini. Full surgical staging. Maksud dari full surgical staging ini adalah hysterektomi, TAH, BSO, omentektomi, infrakolik, kemudian pelvic lymph node dissection, para-aortic lymph node dissection, random peritoneal biopsi, sama random atau systematic pelvic washing. Pelvic washing yang systematic maupun yang random ataupun random peritoneal biopsi ini ada 5-6 lokasi ya. 1 di cavum Douglas, 2 di pre-vesica, 3 di para kolika kanan kiri ya, 5 di diafragma ya, atau subdiafragma. Oke. Itu yang harus kita lakukan, pelvic washing dan random peritoneal biopsi. Inilah yang disebut full surgical staging. Jadi ini dilakukan kalau tumornya itu hanya terbatas di ovarium. Tetapi kalau pada saat operasi kita temukan tumornya sudah melekat di pelvic, kemudian sudah ada nodul di omentum, sudah ada nodul di peritoneum di luar cavum pelvic, sudah ada nodul di usus, itu sudah tahu kita diagnosisnya atau stagingnya adalah staging 3B ke atas. Kalau sudah staging 3B ke atas atau sudah lewat dari stadium 1, kita tidak menyebutkannya lagi sebagai surgical staging, tapi kita sebut sebagai debulking. Oke.
Jadi debulking itu, kita lanjut ya, debulking pada yang advance. Jadi pada yang stadium kanker ovarium di atas stadium 1 kita tidak menyebutkan surgical staging ya, tapi kita menyebutnya debulking. Debulking ini ada 3 dia nasibnya, ada yang komplit, ada yang optimal, ada yang suboptimal. Ini bergantung pada residu. Kalau komplit, no residu kalau secara mata telanjang ya, makroskopis. Kalau yang optimal itu di bawah 1 cm, suboptimal di atas 1 cm. Itu bedanya. Prognosisnya sangat jauh berbeda. Komplit sangat bagus prognosisnya, optimal sedikit bagus, lebih baik dibanding suboptimal, tetapi tidak lebih baik dari komplit. Suboptimal kurang baik ya. Dan satu lagi, nama operasi pada kanker ovarium adalah biopsi, staging biopsi ya, biopsi staging ya. Jadi pada operasi-operasi atau tumor-tumor yang memang kemungkinan tidak bisa diangkat, atau kalau diangkat morbiditas dan mortalitas pasien sangat tinggi, maka kita hanya melakukan biopsi staging ya. Jadi ada 3 operasi pada kanker ovarium: surgical staging full, debulking, atau biopsi staging ya. Kemudian pada protokol kita juga ada manajemen of operated patients yang dirujuk atau yang tidak dilakukan fully stage ya, tidak fully stage. Standar di rumah sakit kita not fully stage itu kalau dia tidak dievaluasi oleh gynecologic oncologist ya. Jadi kita sering menerima kasus-kasus seperti ini ya. Kita harus menilai apakah residual tumornya ada atau tidak, apakah staging sudah dilakukan dengan proper atau tidak misalnya, dan kita menganggap not proper staging itu kalau tidak dilakukan oleh gynecologic oncologist ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan gynecologic oncologist sekalipun melakukannya tidak full stage ya. Apa yang harus kita lakukan pada kasus-kasus seperti ini? Sebaiknya diulang lagi operasinya, lakukan staging prosedur ulang, baik secara laparotomi atau laparoskopi ya. Tetapi ini hanya sebagai panduan ya, panduan, karena tergantung pada saat pemeriksaannya. Misalnya pasien itu dirujuk ya, dirujuk kanker ovarium, dirujuk cuma dilakukan unilateral salving ovarectomy, hasil PA-nya ganas. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lengkap, ternyata residu tumor masih ada. Kemudian lakukan scanning dan fototoraks, ternyata sudah ada efusi pleura. Apakah kita lakukan staging prosedur lagi? Tidak perlu, karena efusi pleura sudah bisa kita lakukan sitologi, dan kalau sitologi malignan sudah pasti stadium 4A, sebaiknya dilakukan kemoterapi terlebih dahulu, baru interval debulking. Itu lebih baik dari sisi morbiditas dan mortalitas ya. Kemudian pasien dirujuk kanker ovarium, sudah dilakukan hysterektomi dan bisalving ovarectomy. Ternyata pada saat dirujuk bersih, tidak ada lagi sisa, tidak ada lagi asites, tidak ada efusi pleura. Terus tuh kita mau menentukan apakah pasien itu di kemo atau tidak. Nah, itu baru boleh kita pertimbangkan untuk dilakukan staging prosedur. Karena menghindari pasien di kemo itu sangat penting sebenarnya. Oke, lanjut lagi. Misalnya ada pasien kanker ovarium, dilakukan hysterektomi dan bisalving ovarectomy. Dari hasil PA jelas dia ya, jelas dia harus di kemo, misalnya high grade serous misalnya, atau endometrioid adenosea grade 3, atau dari PA ruptur, atau ada stadium 1C2, ada tumor di permukaan ovarium. Kemudian dari scanning bersih ya, CT scan whole abdomen bersih, fototoraks bersih. Apakah perlu kita lakukan staging prosedur? Kalau jawabannya, kalau untuk kepentingan diagnosis perlu dilakukan staging prosedur. Tetapi kalau untuk kepentingan manajemen tata laksana berikutnya tidak perlu, karena toh sudah pasti pasien di kemo. Jadi itu
pertimbangan klinisi, apakah dilakukan staging lagi atau cukup langsung di kemo tanpa dilakukan staging procedure. Tetapi memang drawbacksnya, kekurangannya kalau tidak dilakukan staging procedure, kita tidak tahu stadium aslinya berapa. Kita hanya bisa bilang bahwa ini sudah ada indikasi untuk kemoterapi, maka dilakukan kemoterapi terlebih dahulu. Mungkin nanti dievaluasi sama seperti pasien-pasien yang full staging, tetapi harus dalam pemantauan yang lebih ketat ya. Apa sih yang dimaksud dengan full surgical staging? Tadi udah kita bahas sedikit ya. Pertama adalah midline incision atau extended incision. Kemudian careful evaluation of all peritoneal surface, dia periksa seluruh permukaan peritoneum. Peritoneal fluidnya juga harus dikirim untuk sitologi. Kalau tidak asites harus di washing ya, dicuci peritoneal cavity, diafragma, right and left abdomen, pelvis, itu saya bilang tadi ada cavum Douglas, prevesica, paracollica kanan kiri ya. Kemudian ada infracolic omentektomi. Kemudian selected liverectomy dari pelvic dan para-aortic lymph node ya. Selected ini bisa berarti dipilih mana yang besar atau memang dilakukan systematic, semuanya diambil. Kemudian biopsi atau reseksi dari any suspicious lesion, ada lesi-lesi yang curiga, misalnya ada massa, ada setiap perlengketan itu di biopsi ya. Random blind biopsi dari biopsi acak dari semua permukaan peritoneum, termasuk yang dari hemidiafragma kanan, prevesica, cul-de-sac, cavum Douglas, paracollica, pelvic side wall ya, semua dilakukan biopsi. Dilakukan hysterectomy dan bisalpingorectomy, dan kalau dia mucinous, appendectomy. Ini full surgical staging yang dari protokol kita ya. Pada early stage stadium 1 sampai 2A diduga dari preoperatif dilakukan debulking atau oophorectomy atau exploratory laparotomy, lakukan frozen section. Ini stage-nya 1 sampai 2A ya, berarti masih terbatas di ovarium atau minimal penyebarannya di organ ginekologi seperti tuba dan uterus. Kalau dia benign, maka ditutup, ditunggu parafin, blok parafin. Kalau dia borderline, dievaluasi seluruh permukaan peritoneum, eksisi dan biopsi seluruh implan, lakukan kontralateral oophorectomy. Kalau tidak perlu lagi fertilitas, ditutup dan ditunggu blok parafin. Kalau dia malignan, dilakukan complete surgical staging ya. Kadang-kadang kita mendengar istilah surgical staging fertility sparing ya. Fertility sparing surgery untuk kanker ovarium itu hanya untuk stadium 1A ya, grade 1 dan grade 2, complete staging tanpa hysterectomy dan oophorectomy kontralateral. Yang kontralateral ovarium itu hanya di biopsi saja kalau perlu dan ditunggu PA-nya ya. Reopen if necessary, discuss with the patient. Jadi fertility sparing surgery ini istilah yang digunakan hanya untuk epithelial ovarian cancer. Sedangkan pada germ cell atau non epithelial ovarian cancer itu sebaiknya semua memang harus dilakukan fertility sparing surgery gitu. Artinya walaupun dia stadium lanjut pada germ cell, tetap kita berusaha melakukan fertility sparing surgery karena germ cell sangat respon terhadap kemoterapi. Ya, jadi kita mengandalkan kemoterapi bukan mengandalkan surgery. Sedangkan pada EOC kebalik, kita mengandalkan operasi dan dibantu dengan kemoterapi. Makanya fertility sparing surgery hanya khusus pada stadium 1A saja. Oke, manajemen after surgery ya. Manajemen after surgery semua selain stadium 1A, 1B, grade 1, 2 dan stadium 1C, 1 ya, 1C, 1 akut spillage itu semuanya kecuali yang 1A, 1B, stadium 1C, 1, grade 1, grade 2, semuanya itu harus di kemo. Kemonya apa? Ya, taksan ya, paclitaxel dan cisplatin base ya, carboplatin. Paclitaxel, carboplatin dengan angka keramat 6 kali setiap 3 minggu. Paclitaxelnya 175 mg per meter square selama 3 jam dan carboplatinnya digunakan area under curve 6 ya. Baru dilakukan follow up tahun pertama itu 3 bulan sekali, tahun kedua itu 6 bulan sekali, baru setiap tahun sampai 5 tahun tanpa CA15, tanpa imaging, kecuali ada keluhan. Misalnya dan ibu ada keluhan, misalnya ada keluhan gangguan berkemih, ada keluhan gangguan buang air besar atau bowel habit yang berubah, maka kita lakukan pemeriksaan CA15 dan imaging.
CA-5 tidak wajib, hanya bila ada komplain atau ada yang masa yang jelas, masa kambuh yang jelas. Misalnya pada saat pemeriksaan kok teraba masa di abdomen, ya, baru kita cek CA-5 dan imaging. Pada yang kanker ovarium yang advance, yang stadium lanjut, kalau pasiennya medically fit, memang layak untuk operasi, tidak efusinya tidak luas, tidak ada parenchymal liver metastasis dari CT scan, ya, maka dilakukan primary cytoreduction, ya. Primary cytoreduction itu diusahakan residual tumor di bawah 1 cm, optimal minimal atau komplit. Lalu lakukan kemo pakai karbo 6 kali. Kalau residual tumor di atas 1 cm, lakukan pakai karbo 3 kali. Baru nilai responnya setelah pakai karbo 3 kali. Residual tumornya ini apakah stabil atau mengecil. Kalau stabil atau mengecil, lakukan secondary cytoreductive, ya. Kalau dia residual tumor yang tinggalkan tadi malah membesar, dilakukan second line dengan dose dense chemotherapy, ya. Kemudian kalau dia patient medically unfit, ya, jadi ada patient itu yang nggak layak untuk operasi, atau ada lung metastasis di parenchyma, atau ada fixed pelvic tumor atau mental kick yang kita yakin tidak akan bisa dilakukan complete debulking atau optimal debulking, maka kita sebaiknya melakukan neoadjuvan, tapi dengan syarat harus ada bukti sitologi, bukti histopatologi baik dengan laparoskopi atau open biopsi atau FNAB, ya. Lalu lakukan neoadjuvan pakai karboplatin 3 siklus, lakukan CT scan dan cek CA-125 untuk menilai respons atau progres, ya. Kalau dia progres, palliative care, second line kemoterapi. Kalau dia stabil atau respons, lakukan interval debulking 4 minggu setelah kemo terakhir, ya. Kalau dilihat lagi apakah residual tumornya di bawah 1 cm, maka pilihannya adalah intraperitoneal kemoterapi, atau dilakukan pakai karbo 3 kali yang klasik, ya, lalu dilakukan follow up. Kalau residual tumornya di atas 1 cm, ada respon dari previous kemo, maka second line kemo. Kalau stabil dari previous kemo dengan residual tumor di atas 1 cm, lakukan dose dense chemotherapy. Ini dari protokol kita nih. Kemudian rekurensi selalu dinilai 6 bulan, ya, untuk menilai apakah dia sensitif platinum atau resistant platinum. Rekurensi di bawah 6 bulan disebut resistance platinum. Second line chemoterapi 3 siklus, kita lihat responsnya atau maksimum 6 siklus. Kalau memang nggak respon juga, palliative care. Kalau yang di atas 6 bulan platinum sensitif, kita boleh ulang pakai karbonya 3 siklus lagi. Kalau ada respon, pertimbangan interval debulking. Kalau tidak bisa di interval debulking, lanjut lagi sampai 6 siklus. Kalau respons nggak ada, second line chemo atau dose dense atau palliative care, ya. Follow up setelah itu 1 tahun pertama 3 bulan, 2 tahun kedua 6 bulan, tiap tahun sampai 5 tahun, ya. Apa sih dose dense? Dose dense itu kemo tiap minggu, ya, 90 mg paclitaxel per meter square dalam 3 jam, karboplatin AUC 4, siklus 1 hari pertama, hari ke-8, hari ke-15, siklus 2 hari ke-29, 36, 40, jadi tiap minggu, ya. Respon positif pakai karbonya 3 kali, ya, per 3 weekly. Kalau responsnya negatif, palliatif. Second line chemo yang dipakai pada kanker ovarium bisa docetaxel karboplatin, Celix itu gemcitabine, ya, karboplatin single, paclitaxel single, gemcitabine karboplatin, cyclophosphamide karboplatin, bevacizumab oxaliplatin, gemcitabine, topotecan, tamoxifen. Manajemen tumor suspicious for non-epithelial ovarian tumor. Jadi ini tumor yang curiga bahwa ini bukan epithelial ini. Contohnya pada usia muda, ya, atau masanya solid, ya, atau solid kistik dengan dominan solid, ya. Lab alfa betoprotein, beta Hcg, CA-125, CEA, LDH, ya. Kemudian lakukan laparotomi atau diagnostik laparoskopi, hanya mass-nya saja di remove tanpa yang lain diperdulikan. Kalau dia curiga non epithelial, ya, baru wait for final pathology. Karena ingat, non epithelial rata-rata respon terhadap kemoterapi, ya, kecuali yang sex codes, ya, seperti granulosa cell tumor. Itu babnya tersendiri lagi.
Borderline ovarian tumor itu tumor ovarium yang tidak jinak tapi belum invasif ya, masih hanya borderline, hanya di batas saja. Sebenarnya memang dilakukan clinical staging yang terbatas, visual inspection, kemudian kalau dia masih menginginkan fertilitas, hanya satu ovarium yang terlibat, dilakukan salpingorektomi, baru di follow up saja dengan TVS dan clinical exam. Kalau dia kedua ovarium yang ada, ya akan dilakukan kistektomi ya, salah satu ya, unilateral salpingorektomi lalu kistektomi salah satu, baru di follow up. Kalau tidak memerlukan fertility conservation lagi, aku lakukan THBSO ya. Kalau mucinosum borderline, pendektomi lebih baik dan tidak perlu follow up lagi kalau sudah THBSO. Kemudian manajemen of cervical cancer dengan ovarian mass ya. Kalau ovarian mass itu simple cyst, tidak perlu, saya cervixnya saja yang diterapi. Kalau dia kompleks cyst itu ya tidak simple ya. Ada solid area, multisistik dan lain-lain. Ya, kita lihat dia kompleks cyst, kita evaluasi stadium kanker cervixnya ya. Kalau stadium kanker cervixnya itu operable atau stadiumnya bisa dilakukan neoadjuvan untuk kanker cervixnya supaya dia bisa operable, maka dilakukan neoadjuvan kemo dulu dengan pakai karbo 3 siklus. Kalau dia operable, dilakukan radikalistektomi sekaligus dengan pengangkatan kista. Kalau dia non operable setelah neoadjuvan, maka hanya dilakukan operasi untuk mengangkat kista tadi. Kalau dia benign, lanjut pengobatan kanker cervix dengan kemoradiasi. Kalau dia malignan, dilakukan kalau malignan masanya tadi itu dilakukan EBRT ya, external beam radioterapi dengan brachytherapy, baru radiasi dulu, baru kemo pakai karbo 3 kali. Kalau stadium kanker cervixnya itu sudah inoperable ya, maka kita melakukan surgery untuk mengangkat kistanya saja, lalu di VC. Kalau VC-nya benign, atau VC ini free scope ya, proton section. Kalau benign, maka mengangkat cervixnya saja di kemo dan kemoradiasi ya. Kalau dia epithelial cancer, dari hasil VC-nya lakukan staging tanpa pengangkatan cervix tentunya, tanpa pengangkatan ovarium, tanpa pengangkatan uterus. Lalu lakukan kemo dulu pakai karbo 3 kali, baru lakukan EBRT dengan brachytherapy, external beam radioterapi dengan brachytherapy, saya cervixnya diobati, baru ditambuh lagi kemo pakai karbo 3 kali. Jadi dia kombinasi ya, multimodality. Oke, saya rasa sampai di sini untuk kanker ovarium epitel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.